Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fit Izal Mutaki dengan NIM 24106060037. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kerja program kasir minimarket sederhana dengan menggunakan bahasa Python. Oke, di sini pertama-tama akan ada print judulnya yaitu kasir toko meong, lalu dilanjutkan dengan produk yang di sini itu berbentuk dictionary. Nah, itu akan ada key-nya, itu akan ada key dan juga value. Untuk key-nya sendiri itu merupakan kode dari produk-produk yang akan dijual, dan juga value-nya itu berisi nama dan juga harga. Untuk nama sendiri itu nama dan juga harga tersendiri itu merupakan key sendiri. Nah, nama itu value-nya itu minyak goreng dan harga 15.000 seperti itu terus sampai bawahnya. Lalu ada perulangan while true, yang dimana itu dimisalkan ada pelanggan masuk, dan ini perulangan ini akan terus berulang selama ada pelanggan yang ingin membeli. Nah, untuk pertama-tama itu pelanggan disuruh untuk menginput data diri pelanggannya, mulai dari nama pelanggan, kelamin, umur, dan juga alamat pelanggan, yang dimana itu karakternya itu berbentuk string. Dan juga di sini ada pelanggan keranjang berbentuk list untuk menyimpan apa saja sih yang akan dibeli pelanggan tersebut. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada proses pemilihan produk, yang dimana di sini tuh akan ada print daftar produk itu yang akan ditampilkan daftar produk itu apa aja menggunakan perulangan for, yang dimana for ini akan mengulang nomor detail dan dari produk item yang ada di atas ini. Di produk item nomornya itu sendiri ini, dan juga detailnya itu yang dalam sini. Nah, untuk nomornya sendiri itu dari 1 sampai 8, jadi akan mengulangi 1 hingga 8 pilihan. Lalu detailnya itu detail namanya di sini apa, minyak goreng. Lalu misal di sini detail harganya itu 15.000. Nah, kenapa menggunakan koma titik 2F ini? Karena menggunakan bilangan ribuan, dan juga itu nanti ada koma 2 di belakangnya, koma 02 di belakangnya. Lanjut, di sini pelanggan diminta untuk memilihkan nomor produk atau kode produk yang tadi itu 1 hingga 8. Nah, lalu di sini setelah pelanggan mengetikkan itu nomor produknya tadi 1 hingga 8, di sini akan ada jumlahnya. Pelanggan disuruh memasukkan jumlah jika pelanggan itu sesuai nomornya. Jadi jumlah 1, misal mengambil nomor 7 rokok Surya eksklusif kan, di sini itu mengambil 3. Nah, di sini akan ada keluar gitu, masukkan jumlah item apa tadi yang pertama kita pilih, nomor 7 yaitu rokok Surya eksklusif, dan juga yang akan dibeli akan berapa gitu. Lalu jika jumlahnya itu kurang dari sama dengan 0, maka akan ada output jumlah yang jumlah harus lebih besar daripada 0, dan silahkan pilih lagi. Dan di sini ada fungsi continue, akan kembali lagi ke atas ke pemilihan proses produk lagi. Lanjut, jika pelanggan sudah selesai, maka bisa mengetik selesai dan ini. Nah, jika pelanggan sudah selesai, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, di sini sebelumnya tadi kan akan ada itu tadi yang harus lebih besar dari 0. Nah, untuk di situ akan ada keranjang append, yang dimana seperti tadi itu variabel pelanggan keranjang itu jadi
item-item yang sudah dibeli itu akan masuk ke variabel pelanggan keranjang, yang dimana itu akan ada namanya, itu nama, itu produk, variabel produk tadi itu akan dia pilihannya namanya tadi apa, rokok surya eksklusif. Selanjutnya harganya berapa, 15.000. Lalu jumlah yang tadi ini dimasukkan, yang tidak boleh kurang dari sama dengan 0 itu. Lalu subtotal. Nah, subtotal ini cara menghitungnya dengan rumus harga itemnya tadi berapa dikalikan dengan jumlah. Lanjut, lalu akan ada print produk pilihan, namanya tadi apa, itu telah ditambahkan ke keranjang. Misal rokok Strike tadi sudah dimasukkan ke dalam keranjang, seperti itu. Nah, jika tadi sudah selesai, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, atau looping yang ini akan diberi atau sudah dihentikan. Nah, jika pilihan nomornya tidak valid atau tidak ada dari yang di atas tadi, itu akan mengulang lagi, memilih lagi. Lanjut, selanjutnya di sini ada total harga, yang harus total harganya tadi itu berapa. Di sini ada perulangan for untuk itemnya yang tadi di pelanggan keranjang itu. Nah, nanti itu seluruh subtotal yang ada di pelanggan keranjang itu akan dijumlahkan dan akan menjadi total harga. Nah, di sini kita ada variabel diskon, yang dimana diskon ini jika lebih dari 25.000 maka akan mendapat 5.000, jika lebih dari 50.000 akan mendapat 5.000 akan mendapat 5%, dan jika lebih dari 50.000 akan mendapat 8%, dan lebih dari 10.000 itu akan mendapat diskon 10%. Nah, untuk diskon uang atau bentuk diskonnya uangnya itu berapa, itu nanti dari total harga yang kita dapat itu dari penjumlahan seluruh subtotal itu dikalikan dengan diskon persennya ini, 5, 8, dan 10 per 100. Nah, untuk total biaya bayar sendiri itu jadi total harga yang tadi itu dikurangi dengan diskon uang yang barusan didapat dari rumus yang di atas ini. Nah, di sini akan ada proses pembayarannya. Ada proses pembayaran, perintahnya belanja, lalu akan ada perulangan for lagi, yang dimana itu ada variabel nomor dan item, dan dari pelanggan keranjang, dan juga enumerate ini untuk mengurutkan, untuk ngelis gitu satu-satu dari atas ke bawah gitu, yang dimulai dari 1, karena jika tidak dimulai dari 1 ini akan dimulai dari 0 listnya. Agar lebih rapi dimulai dari 1. Lanjut, di sini ada print lagi nomor tadi nomor berapa, kodenya, lalu nama barangnya itu apa dikalikan dengan jumlahnya, dan harga persatuannya itu berapa, dan akan ada hasil subtotalnya. Di sini akan ada harga totalnya itu yang diketahui dari variabel harga total, lalu diskon persenannya itu dapat berapa persen, dan juga diskon uangnya dalam bentuk uang, dan total yang harus bayar. Nah, di sini kita pelanggan perlu masukkan uang yang akan dibayarkan dia gitu. Jadi di sini akan ada pelanggan itu disuruh menginputkan jumlah uang yang harus dibayarkan. Di sini kan ada, jika pelanggan uang itu kurang dari total biaya bayar, nah itu maka pelanggan akan di skip gitu. Jadi di sini akan ada, maaf uangmu kurang, balikin lagi lah barangnya, lanjut ke pelanggan berikutnya, dan itu akan di skip dan di continue itu kembali lagi dari atas, dari pengisian nama, kelamin, dan sebagainya itu. Nah, jika uangnya itu milik kembalian, maka ini untuk menghitung kembaliannya, yaitu pelanggan uang dikurangi dengan total biaya bayar. Nah, di sini akan ada notanya seperti biasa. Di sini ada judul, lalu nama pelanggan diambil dari yang atas tadi yang sudah diinput dari di awal, nama, kelamin, umur, dan juga alamat. Lalu di sini ada keranjang belanja yang seperti tadi itu untuk perulangan for dengan variabel nomor dan item.
yang dimana itu berbentuk enumerate dari variabel keranjang pelanggan, yang dimana nomor itu tadi kode, terus item nama itemnya itu apa, jumlah itemnya itu berapa, dan juga harga per satuan itemnya itu berapa, dan ada subtotalnya. Lalu di sini akan ada lagi print total harganya itu berapa, diskon yang didapatkan itu berapa persen, lalu jika diuangkan itu berapa persen, lalu di sini ada total biaya bayarnya, dan juga tadi pelanggan itu masukkan uangnya itu berapa dan akan keluar kembaliannya di sini untuk rumusnya kemarin tadi. Nah, lalu jika pelanggan masih ingin melakukan transaksi lagi, maka bisa mengetikkan Y, dan jika tidak ingin melanjutkan transaksi, maka bisa mengetikkan selain Y apapun itu, dan akan keluar output terima kasih telah berbelanja di toko Meong, lalu program akan selesai. Baik, kita coba di sini untuk ngeran ini codingannya. Oke, di sini masukkan nama pelanggan, saya masukkan. Nah, di sini saya masukkan Izal. Oke, kan laki-laki, umurnya 20, alamat Sleman gitu. Nah, di sini saya ingin membeli satu itu minyak goreng, jumlahnya juga satu, lalu ada 7 rokok sudah eksklusif itu saya ingin membeli 3. Oke. Nah, di sini saya udahin aja lah. Saya akan mati selesai. Nah, di sini akan ada proses pembayarannya. Minyak goreng ini berapa perannya. Nah, di sini ada total harganya itu berapa dan diskonnya itu 8%. Nah, 8% dari 60.000 itu berapa? Segini. Nah, di sini akan ada totalnya itu yang harus aku bayar itu berapa. Di sini ada tertera 55.000. Baik, saya akan ini itu 56.000. Maka akan ada kembaliannya 800. Gunakan sumber. Nah, jika saya ingin melakukan transaksi lagi, akan aku ketik Y, dan juga tidak itu akan ketik N, dan itu program akan berakhir. Nah, saya di sini akan melanjutkan transaksi lagi. Nah, ini saya coba dengan uang yang kurang. Oke. Izal laki-laki 20, alamat Sleman. Nah, di sini misal saya beli rokok eksklusif, saya ke sini 10. Nah, selesai. Nah, di sini tapi saya cuma membayarkan uang 100.000. Nah, di sini kan cuma bayarkan uang 100.000, sedangkan yang harus dibayar itu 135.000 karena ada diskon 15.000, yang dimana diskonnya itu 10% karena lebih dari 100.000. Oke, kan keluar. Nah, langsung ke skip. Jadi pelanggan ini suruh membalikan barangnya dan lanjut ke pelanggan berikutnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.